Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, di mana kalian bisa mendapatkan informasi seputar teknologi dan hal menarik lainnya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang sejarah, mulai dari pengertian, timeline sejarah, perkembangan, hingga manfaat internet. Video kali ini masih seputar jaringan komputer, dan yang kita bahas kali ini tentang model infrastruktur jaringan. Oke, mari kita mulai dengan apa itu infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open, atau infrastruktur tertutup atau close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah privat internet. Keduanya dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lain, atau sistem jaringan yang bisa dihubungkan dengan sistem jaringan lainnya. Untuk kamu yang masih kurang paham akan apa itu networking, saya punya sebuah contoh. Kamu ingin mengirim pesan lewat WhatsApp, tentunya kamu butuh koneksi internet. Untuk mendapatkan koneksi internet, biasanya kamu dapat dengan mengaktifkan data seluler atau menghubungkan smartphone-mu ke WiFi. Oke, untuk lebih paham lagi, mari kita lihat gambar ini. Pada gambar di atas terdapat dua teknologi yang dinamakan, yaitu wireless dan wired. Pertama, pada bagian atas atau wired, mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet yang terhubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial. Pada gambar yang di bawah atau yang kedua, lebih canggih atau paling sering digunakan saat ini karena sudah menggunakan wireless dan telah menggunakan fiber optik. Modem atau router tidak lagi menggunakan kabel koaksial, sekarang menggunakan kabel fiber optik untuk terhubung ke internet, dan user terhubung ke router menggunakan wireless. Dan teknologi ini sudah banyak kita gunakan sekarang. Oh ya, di dalam infrastruktur jaringan komputer, kita sangat memerlukan yang namanya network security atau keamanan jaringan, dan juga software yang memungkinkan untuk memberikan kemudahan akses kontrol, data package monitoring, dan penggunaan protokol yang diatur secara ketat. Yang mana kedua hal tersebut merupakan perhatian utama kita untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan. Oke, sekarang mari membahas tentang jenis-jenis infrastruktur jaringan. Pada suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi, konektivitas, keamanan, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral lainnya. Contoh saja, jika kita terhubung dengan jaringan internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP atau IP yang merupakan aturan atau prot paling banyak dipakai pada jaringan, baik pada jaringan berskala kecil di rumah sampai jaringan global internet. Umumnya, infrastruktur jaringan komputer dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN, contohnya jaringan rumah atau kantor. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN, contohnya jaringan antar gedung. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN, contohnya seluruh dunia seperti internet. Masih ada dua lagi, yaitu Personal Area Network atau PAN. Misalnya kamu mengakses laptop dari Android atau sebaliknya, baik menggunakan WiFi, Bluetooth atau kabel. Dan yang kedua, Internet Work, jaringan berbeda yang bisa terhubung. Yang pertama, infrastruktur jaringan fisik. Sesuai dengan namanya, fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada satu jaringan komputer. Contoh, router yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berada segmen IP, switch, bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch,
server seperti melayani servis seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config. Oke, ada pula keuntungan pada model infrastruktur jaringan. Yang pertama, untuk sistem AP dalam melayani banyak PC tertentu lebih memudahkan kalau manajemen jaringannya dan komputer kalian dapat mengetahui bahwa di suatu tempat ada sebuah perangkat atau komputer yang memancarkan sinyal AP dari sebuah jaringan. Yang kedua, bila menggunakan perangkat khusus, maka tidak diperlukan sebuah PC berjalan setiap waktu untuk melayani klien pada jaringan. Umumnya perangkat AP dapat dihubungkan langsung ke sebuah switch atau sebuah jaringan LAN, sehingga dapat menghubungkan komputer yang menggunakan WiFi untuk dapat masuk ke dalam sebuah jaringan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, sistem keamanan pada AP lebih terjamin. Untuk fitur keamanan sebuah perangkat AP memiliki beberapa fitur seperti melakukan pemblokiran IP atau MAC address, membatasi pemakaian pada port, dan lainnya, seperti layaknya sebuah router. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai model infrastruktur jaringan. Ya, memang tidak terlalu detail dan luas, tapi diharapkan bisa memberikan informasi kepada kalian ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Akhir kata, saya Zai pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.